tadi ya, kalau setelah transaksi itu dilakukan untuk menjaga kecepatan eksekusi. Namun ketika ada kebebasan ada kekhawatiran terkait transparansi. Jadi kami terbuka untuk memperbaiki komunikasi kami dengan para klien. Oh, kalau gitu kita bisa bahas lebih lanjut nggak di forum di sana? Kita bahas lebih lanjut di sini. Kita kuliah di bahasa Sebenarnya sih lah, kita bisa melihat klausul dalam kontrak yang bisa menetapkan batasan akses pihak Joshua terhadap rekening kita. ya, mungkin dari itu mungkin kita juga bisa membahas ini secara lebih luas di media supaya investor yang lain itu bisa tahu kira-kira resiko apa yang ada bisa terjadi. Ini sih Ya, menurut saya, ya silakan. Kekhawatiran beberapa klien mengenai transparansi akses kita terhadap rekening mereka. Bagaimana kita menanggapi masalah ini? Mungkin kalau kita sangat mengimbangkan kepada klien bisa mengkomunikasikan kepada mereka tentang kebijakan transaksi yang akan dilakukan oleh PT Joshua ini. Nah, mungkin kita juga bisa memberikan informasi terkait dengan eksekusi transaksi tersebut. Apakah kamu sudah membuat pemberitahuan mengenai transaksi itu? Mohon maaf, sebelumnya kami masih belum membuatnya. Mungkin setelah ini akan kami buat. Bagaimana kalau keadaan seperti ini terus? Nantinya kan kita akan kehilangan kepercayaan klien kepada perusahaan kita. Ini kan sudah termasuk melanggar kode etik. Tindakan tersebut juga melanggar etika pasar modal dan hukum yang mengatur transaksi keuangan. Pembelian saham seharusnya didasarkan pada analisis yang cermat dan valuasi yang objektif, bukan untuk membohongi klien. Mohon maaf sebelumnya, mungkin setelah ini akan ada investigasi lebih lanjut. Yang sudah dilaksanakan? Permisi dulu. Ya. Saya kan apa yang Anda bisa lakukan dengan beberapa saya juga itu kan menerima waktu ada menjadi seorang Oke, Sinta, mari kita lihat bersama-sama. Saya akan memeriksa setiap klausul dan mencari celah hukum yang dapat kita manfaatkan untuk melindungi hak-hak Anda. saya sebagai analis keuangan mungkin dilihat dari perspektif hukum pasar modal ya. Mungkin apa ada bukti konkret dari perusahaan PT Joshua ini? Jika iya, kita bisa mengajukan tuntutan hukum kepada PT Joshua. Jadi saya itu salah satu investor yang akan mengambil dari saya. Bagaimana kita akan menjadi kepentingan kami itu sebagai investor? Nah, apakah ada langkah konkret yang diambil oleh sektor swasta investasi seperti ini? Kalau menurut saya, pelanggaran prinsip kontrak Joshua dan klien sangat nyata. Klien sepertinya kurang mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait mekanisme penawaran, dan ini bisa dilaporkan ke pihak berwajib. Dan sebagai ahli hukum pasar modal juga, saya melihat pelanggaran serius dalam kontrak tersebut. Tindakan Joshua yang melibatkan pengelolaan dana klien bisa menjadi dasar hukum yang kuat. Sebagai investor saham, saya tuh khawatir sekali dengan miskomunikasi ini. Kurang informasi mengenai penawaran dana itu mempengaruhi keputusan investasi. Joshua itu seharusnya kan lebih fokus pada memberikan nasihat keuangan. Saya sebagai analis keuangan ini ya menurut saya melakukan pelanggaran prinsip kontrak itu dan tentang miskomunikasi ini sangat penting. Nah, bukti itu juga harus tahu tentang pembuatan keputusan investasi yang informasional dan pastinya cerdas. Bagaimana dari observer itu bisa memilih
Kasus ini berfokus pada elemen pengelolaan uang dan dugaan korupsi investigatif yang memberikan investigasi menyeluruh terhadap kasus kontroversial yang melibatkan PT Joska Finansial Indonesia. Fokus proyek kemudian beralih kepada bahaya korupsi investasi yang terkait dengan aktivitas PT Keuangan Joska Indonesia. Hal ini memerlukan penerapan prosedur akuntabilitas yang efisien selain pemeriksaan menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Kesimpulan utama dari proyek ini adalah kurangnya kontrol dan sistem akuntabilitas yang memiliki kelemahan yang mungkin menyebabkan aktivitas korupsi berkembang biak. Tahap awal proyek ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya ketidaktransparan dalam prosedur pengelolaan dana PT Keuangan Joska Indonesia. Kasus ini memungkinkan dilakukannya investigasi dampak buruk dari prosedur pengelolaan dana dan klaim korupsi investasi yang tidak jelas, yang mungkin mengikis kepercayaan pemangku kepentingan dan melemahkan legitimasi sistem keuangan. Oleh karena itu, inisiatif kami menekankan perlunya menjalankan bisnis dengan tingkat etika tertinggi sambil mengatasi kebutuhan mendesak untuk memahami sejarah dan konteks permasalahan yang dipermasalahkan. Pemahaman etika bisnis sangat penting dalam situasi ini, dikarenakan etika bisnis tidak hanya mencakup pertimbangan moral, namun juga menetapkan akuntabilitas dan integritas perusahaan terhadap para pemangku kepentingannya. Karena rumitnya kasus ini, upaya ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang tata kelola perusahaan dan tugas sosialnya dengan lebih dari sekedar menjelaskan apa yang terjadi dan melihat alasan yang mendasari permasalahan tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari inisiatif ini adalah untuk memainkan peran penting di dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika bisnis yang sehat dan praktik bisnis yang berkelanjutan. Dengan menggunakan strategi yang komprehensif, kami mampu mengungkap rumitnya cara kerja PT Joska Keuangan Indonesia. Hal ini tidak hanya menawarkan analisis, tetapi juga solusi jangka panjang. Pemahaman menyeluruh tentang tata kelola perusahaan dan pentingnya etika dalam mengelola operasi keuangan yang beretika. Kebijakan etika muncul dari dinamika hubungan rumit antara pencapaian tujuan keuangan perusahaan dan upaya menjaga integritas dan kepercayaan yang tertanam pada pemangku kepentingan dalam kasus kompleks yang terjadi pada fokus proyek analisis kasus pengelolaan dana dan korupsi investasi oleh PT Joska Keuangan Indonesia. Nilai-nilai yang terlibat mencakup kepercayaan, kejujuran, transparansi, dan integritas. Konflik muncul karena PT Joska tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga melibatkan nasabah dalam praktik yang dapat merugikan mereka, yang bertentangan dengan nilai-nilai etika dalam industri keuangan. Dalam mengeksplorasi dilema etika PT Joska, nilai-nilai inti yang terlibat seperti kepercayaan, kejujuran, transparansi, dan integritas menjadi fokus utama. Konflik etika muncul karena tindakan perusahaan yang tidak hanya melanggar undang-undang pasar modal, tetapi juga melibatkan nasabah dalam praktik yang berpotensi merugikan mereka. Padahal, seharusnya klien dan perusahaan sama-sama untung. Pasalnya, mereka tidak hanya terlibat dalam perencanaan keuangan, tetapi juga pengelolaan keuangan nasabahnya, yang tentunya bukan kewenangan Joska. Kepercayaan sebagai fondasi hubungan bisnis terkikis karena adanya pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan terhadap norma etika. Kejujuran dan transparansi yang seharusnya menjadi prinsip-prinsip pemandu dalam memberikan layanan keuangan terabaikan. Padahal prinsip ini sangat diperlukan ketika memulai usaha. Etika deontologi adalah teori filsafat moral yang mengajarkan bahwa sebuah tindakan itu benar jika tindakan tersebut selaras dengan prinsip kewajiban yang relevan untuknya. Etika deontologi juga sering disebut sebagai etika yang tidak menganggap akibat tindakan sebagai faktor yang relevan untuk diperhatikan dalam menilai moralitas suatu tindakan. Dalam etika deontologi, suatu tindakan yang baik itu bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik bagi dirinya sendiri. Dengan kata lain, tindakan itu bernilai moral karena tindakan itu dilaksanakan berdasarkan kewajiban yang memang harus dilaksanakan, terlepas dari akibat yang akan didapatkannya kelak. Prinsipnya, deontologi menekankan motivasi, kemauan baik, dan watak yang kuat dari pelaku. Maka, dalam menilai seluruh tindakan, kemauan berbuat baik atau goodwill harus selalu diletakkan paling pertama dalam setiap tindakan. Teori etika bisnis mencakup deontologi yang menekankan bahwa tugas suatu organisasi
atau individu di dalamnya adalah bertindak sewajarnya. Dalam hal ini, PT Jouska melanggar teori etika bisnis yang ada, yaitu teori deontologi. Jelas, para tersangka tidak bertanggung jawab dan hanya mementingkan keuntungan dengan menyalahgunakan tugas yang hanya dimiliki oleh manajer investasi atau manajer hubungan. Jouska melampaui itu. Mereka mengelola dana klien sebagai bentuk pelanggaran yang tidak seharusnya terjadi.